Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Rizky Amalia dari kelas 3A2 dengan NIM 208820106, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan sebuah fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati, menggunakan media 3 dimensi untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Media Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kancil yang berpetualang tiba-tiba terperangkap dalam lubang di tanah. Tindakan kancil masuk ke dalam lubang itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong! Tolong! Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku! Tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Aku, si kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa ada di kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan? Benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana cara aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak, cepat-cepat ikan ini akan bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika ia naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam, tanpa berpikir akibatnya. Kamu mau memanfaatkan aku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu, kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku tidak akan berusaha untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali, ketika kancil mengungkapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil kaget mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi. Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan yang kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Betul.
Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berhutang. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak saat itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang yang lainnya. Dari cerita fabel Gajah yang Baik Hati, bisa menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalamnya, bahwa mengajarkan untuk tidak membalas perbuatan baik orang lain dengan sebuah kejahatan.